Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang manajemen informatika dalam pendidikan. Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dasar manajemen informatika. Yang pertama, konsep manajemen. Manajemen adalah proses mengatur, mengelola, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya secara efektif, kemudian juga efisien. Adapun informatika di sini adalah ilmu tentang pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan juga pemanfaatan data otomatis menggunakan teknologi dan komputer. Integrasinya di sini adalah bahwa manajemen informatika itu merupakan proses pengelolaan TI dan sistem informasi agar dimanfaatkan optimal untuk tujuan organisasi. Kemudian kita masuk pada pengertian manajemen informatika pendidikan. Definisinya di sini adalah bahwasanya manajemen informatika pendidikan itu adalah proses pengelolaan TI dan SI atau sistem informasi yang digunakan dalam sekolah untuk mendukung administrasi, kemudian juga mendukung pembelajaran, pelayanan, dan juga pengambilan keputusan. Fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini adalah sebagai sarana utama untuk beralih dari sistem manual ke digitalisasi operasional sekolah. Contoh implementasinya di sini adalah sistem informasi akademik atau SIAKA. Ini adalah salah satu contoh manajemen informasi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua ada e-learning. Di sini adalah biasanya itu digunakan untuk latihan program pembelajaran bahasa Arab atau yang lain sebagainya. Kemudian selain sistem informasi akademik ada e-learning. Nah, yang ketiga di sini adalah ada perpustakaan digital. Selain itu ada juga database presensi. Nah, mengapa hal ini tadi penting? Karena yang pertama ini sangat penting karena dapat mengotomatisasi ribuan data akademik yang ada pada suatu bidang pendidikan. Kemudian juga selain mengotomatisasikan ribuan data akademik, juga mengotomatisasikan para data guru, kemudian ada data staff yang menjadi informasi instan yang siap diakses kapanpun. Nah, secara drastis di sini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pekerjaan administrasi dan juga penilaian. Nah, peningkatan kualitas pelayanan di sini. Tujuannya di sini adalah untuk mempermudah komunikasi antara guru ataupun siswa dan wali murid melalui sistem informasi satu atap. Jadi, mudahnya di sini bahwa dalam informasi pendidikan di sini itu merupakan induk cabangnya. Untuk apa? Untuk mempermudah komunikasi antara guru dan siswa serta wali murid. Begitu. Nah, kemudian di sini pimpinan sekolah dapat merumuskan kebijakan yang valid berdasarkan visualisasi dan rekam data historis yang ada pada informasi pendidikan tersebut. Nah, informatika pendidikan di sini juga adalah tempat untuk menyimpan arsip penting sekolah di server cloud yang dilindungi oleh enkripsi dan backup berkala. Setelah kita masuk pada fungsi-fungsi manajemen, di sini ada 4 pilar fungsi pengelolaan atau POC. Yang pertama adalah planning. Planning di sini adalah merencanakan kebutuhan teknologi informasi sekolah seperti pengadaan PC, pengadaan internet, dan juga pengadaan paket website. Nah, apa yang di sini adalah
sebagaimana yang telah berjalan, contohnya dalam satu semester. Nah, di sini evaluasi kepuasan sistem di sini akan diadakan pada akhir semester. Nah, kita selanjutnya akan masuk pada ruang lingkup dan komponen, yaitu di mana kita akan menganalisis elemen-elemen fundamental yang membangun ekosistem digital dan instansi pendidikan. Ruang lingkup ekosistem digital yang pertama ada pengelolaan data akademik, yaitu penyimpanan terpusat jadwal pelajaran, rapor digital, daftar absensi, serta basis data profil tenaga pendidik dan para siswa. Kemudian yang kedua, teknologi pembelajaran. Di sini adalah pemanfaatan piranti lunak seperti Learning Management System, kemudian juga ada Google Classroom, dan juga ada media interaktif. Nah, selanjutnya itu adalah keamanan dan komunikasi. Di sini perlindungan data, firewall dan backup plugin dipadukan dengan sarana email resmi dan portal website interaktif. Setelah itu kita masuk pada 5 komponen utama sistem informasi. Yang pertama ada hardware. Di sini adalah perangkat keras seperti server atau PC. Kemudian yang kedua ada software. Software di sini perangkat lunak. Contohnya adalah database. Dan yang ketiga yaitu adalah hardware. Hardware di sini adalah SDM. Contohnya seperti guru atau operator teknologi. Kemudian yang keempat ada data. Data di sini menginput informasi mahasiswa atau siswa-siswi. Kemudian juga informasi tentang nilai serta keuangan. Kemudian yang terakhir ada jaringan komunikasi seperti wifi, internet, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Sistem informasi manajemen dalam pendidikan adalah platform sentral yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta menyajikan informasi manajerial sekolah. Nah, kehadiran sistem informasi manajemen ini merupakan ujung tombak bagi pimpinan kepala sekolah untuk menarik data analitik yang cepat, real time, dan akurat demi kebutuhan pelaporan atau penyelesaian masalah. Karena dengan adanya sistem informasi manajemen di sini, kepala sekolah akan dapat mengetahui seluruh informasi yang ada dalam pendidikan, dalam pembelajaran tersebut, dalam pendidikan tersebut. Karena dengan sistem informasi pendidikan di sini, data yang ada itu akan otomatis keluar dalam waktu itu, kemudian juga real time dan akurat. Jadi apabila ada data yang sudah dimasukkan dalam sistem informasi ini, maka sistem informasi ini akan menyimpan data tersebut dan itu tidak akan hilang kecuali ada kerusakan pada servernya. Nah, maka dari itu kepala sekolah akan sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen ini. Untuk apa? Untuk mengkondisikan suatu sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya ada sinergi peran SDM. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu adalah seorang perencana yang paling utama, yang dimana kepala sekolah itu menentukan prioritas kebutuhan dan investasi teknologi sekolah. Kemudian selain perencana utama, kepala sekolah juga merupakan pengambil kebijakan, yaitu dengan menetapkan standar operasional penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu peran kepala sekolah. Yang ketiga yaitu adalah sebagai motivator transformasi, di mana kepala sekolah itu menggerakkan seluruh elemen agar tidak resisten pada perubahan digital. Adapun peran tenaga pendidik atau guru, yang pertama yaitu adalah sebagai fasilitator digital, yang dimana seorang guru ini menggunakan media pembelajaran interaktif di kelas saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru sebagai administrator nilai, yang dimana guru itu mengelola evaluasi siswa secara elektronik, yaitu yang biasanya kita sebut dengan rapor. Nah, itu adalah tugas guru untuk menginput nilai siswa ke dalam rapor tersebut. Yang ketiga, peran guru
lokakarya atau pelatihan kompetensi teknologi dalam pendidikan. Setelah itu ada distribusi manfaat manajemen informatika. Yang pertama adalah kepala sekolah. Dampak dan manfaat utamanya setelah ada sistem informasi di sini adalah kepala sekolah akan mendapatkan ringkasan performa sekolah real time dengan keputusan strategis dan akreditasi. Adapun guru dan pendidik di sini adalah manfaat utamanya dengan adanya manajemen informatika di sini adalah dapat menghemat puluhan jam kerja administratif seperti absensi atau rekam nilai. Nah, sehingga guru akan fokus pada inovasi mengajar para siswa dan siswi. Adapun peserta didik di sini adalah dampak dan manfaat utamanya dengan adanya manajemen ini adalah mendapatkan akses modul pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu serta kelas yang interaktif. Adapun untuk orang tua dan wali di sini adalah para orang tua dan wali akan mudah memantau progres akademik para anak-anaknya, kemudian juga riwayat kehadiran anak-anak tersebut dan juga pelunasan administrasi sang anak secara transparan. Adapun tantangan implementasi yang ada dalam sistem informasi di sini adalah yang pertama kesenjangan infrastruktur, di mana banyaknya sekolah itu terutama di daerah-daerah yang tertinggal dalam hal teknologinya. Nah, itu masih belum memiliki koneksi internet yang stabil dan juga perangkat keras yang belum memadai. Kemudian juga tingkat literasi digital guru yang bervariasi. Itu akan memperlambat proses adaptasi sistem teknologi yang baru. Kemudian risiko keamanan cybernya di sini, database pendidikan itu sering menjadi sasaran peretasan atau pencurian data privasi siswa. Nah, yang terakhir itu adalah resistensi perubahan. Itu zona nyaman terhadap metode konvensional membuat zona nyaman terhadap metode konvensional di sini akan membuat sebagian staf menolak mempelajari alur kerja digital. Nah, adapun solusi dan pengembangan di sini adalah yang pertama dengan peningkatan kompetensi, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan IT berkelanjutan bagi para tenaga pendidik. Kemudian yang kedua adalah sistem terintegrasi, di mana di sini berinvestasi pada platform sistem informasi manajemen yang akan menyatukan semua fitur, bukan hanya aplikasi yang terpisah-pisah begitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan penguatan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan guru dan staf dalam iklim digital sehari-hari untuk menghapus resistensi. Dan terakhir adalah kerjasama strategis, yaitu mengajak pihak swasta atau kementerian untuk menutupi kekurangan infrastruktur yang ada. Kemudian integrasi menurut perspektif Islam. Yang pertama di sini ada prinsip amanah, yaitu data siswa dan sekolah merupakan suatu titipan atau amanah. Sebagaimana hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga dan menyalurkan hak kepada yang berwenang. Jadi tidak boleh berlaku semena-mena. Kemudian yang kedua adalah tabayyun atau verifikasi. Berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 di sini bahwa sistem informasi harus bebas dari bias, yaitu setiap input data harus diteliti validitasnya, harus diteliti sesuai kebenarannya, agar apa? Agar tidak merugikan pihak manapun. Kemudian yang ketiga ada integritas atau kejujuran. Di sini adalah pekerjaan para pakar dulu mengacu pada hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kejujuran membawa pada kebaikan. Nah, kemudian juga dilarang memanipulasi nilai atau anggaran digital. Yang terakhir ada tanggung jawab. Ini yang paling sering kita dengarkan, bahwa tanggung jawab itu akan dibebankan kepada seluruh manusia.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, yaitu pemegang akses super admin dan pengelola database bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat atas keamanan privasi umat yang telah dia pegang selama di dunia tersebut. Kesimpulannya di sini adalah bahwa manajemen informatika bukan hanya sekedar pengadaan komputer saja, melainkan juga transformasi manajerial menuju pelayanan yang efisien dan akurat. Nah, meski dihadapkan pada keterbatasan dana dan SDM (sumber daya manusia), integrasi teknologi mutlak diperlukan. Jadi integrasi teknologi itu harus diadakan. Nah, dengan berlandaskan prinsip moralitas dan akuntabilitas seperti amanah tabayun dan kejujuran ini, maka sekolah digital akan dapat mengantarkan pendidikan ke tingkat kualitas yang jauh lebih tinggi dan berkelas bahasanya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebih